Akhir-akhir ini saya merasa miris pada YouTuber yang pengajuan monetisasinya itu ditolak mentah-mentah oleh si YouTube. Dan di hari-hari sebelumnya pun banyak yang konsultasi kepada saya yang permasalahannya itu ditolak monetisasi. Nah, yang konsultasi ini kebanyakan tentang konten pengajian, yang dimana dia sudah merasa mengedit video-videonya dengan editannya sendiri, akan tetapi ditolak dengan alasan konten yang digunakan ulang. Nah, itu kata yang konsultasi sih aman, katanya seperti itu. Karena kata yang konsultasi itu dia pernah melihat sebuah tutorial yang dimana jika konten pengajian ingin lolos monetisasi ataupun ingin aman saat pengajuan monetisasi, katanya harus begini, begini, begini. Aduh, itu sih bahasanya menyesatkan ya. Kalau kita menggunakan suara dari konten orang lain, walaupun view videonya itu hasil editan kita sendiri, ya sudah kita rubah tampilannya, itu akan terkena konten yang digunakan ulang. Nah, di sini saya akan memberikan pencerahan kepada teman-teman, biar teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang tentang syarat monetisasi, yang semoga saja tidak seperti yang sudah-sudah, yaitu tolak monetisasi. Mohon disimak video ini sampai akhir, biar teman-teman juga paham sepenuhnya dan tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Metrik. Seperti biasa di awal-awal doa yang berulang-ulang yang pasti ijabah buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar. Saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Pada pembukaan video tadi kita sudah mendengar bahwasanya banyak sekali yang ditolak monetisasi yang terkena konten yang digunakan ulang. Dan ada satu hal yang sangat-sangat menyentuh kepada saya, yaitu yang katanya ada sebuah tutorial yang itu katanya kalau ingin lolos monet tentang konten pengajian, maka harus begini-begini. Aduh, ini sangat-sangat menyentuh kepada saya ya, yang dimana ditakutkan tutorial tersebut itu bisa menyebar ke pemula-pemula yang lainnya, dan nantinya takutnya pemula yang lainnya itu nanti akan ditolak monetisasi juga. Nah, ini yang saya khawatirkan ke depannya. Kita sebagai pemula sih boleh ya belajar dimanapun, baik di channel ini, channel itu, yang isinya tentang tutorial-tutorial YouTube gitu ya. Akan tetapi kita sebagai penonton itu harus cerdas dalam melihat video. Penonton yang cerdas itu bukanlah melihat video dari awal sampai akhir saja. Akan tetapi penonton yang cerdas itu adalah penonton yang sering menonton itu dengan suruput kopi hidung. Aduh, Bang Metrik mah kebiasaan lagi serius-seriusnya suruput kopi hidung. Aduh, udah serius Bang, malah keluar suruput lah. Kita setik suruputnya biar nggak tegang, setik itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Oke, kita langsung serius. Ini benar-benar serius ya. Oke. Penonton yang cerdas itu bukan hanya menonton video dari awal sampai akhir. Akan tetapi penonton yang cerdas itu adalah penonton yang bisa menerima informasi secara valid. Nah, ini nih mungkin teman-teman sebagai pemula, sebagai yang sering menonton tutorial, itu tidak dikunyah dulu apa yang dikatakan oleh para tutorial-tutorial tersebut. Apalagi tutorial-tutorial yang sudah banyak beredar itu tanpa didasari dengan sumber-sumber ataupun bukti nyatanya, yang ada asal ngomong saja. Nah, hal ini jangan sampai merugikan teman-teman. Di sini sih saya ingin mengarahkan teman-teman saja bahwasanya ya tadi ya, ketika kita menonton video itu harus bisa menerima informasi yang valid. Nah, informasi yang valid itu bukan hanya sebuah kata-kata saja, bukan hanya sebuah ngomong doang. Akan tetapi informasi yang valid itu adalah informasi yang didasari oleh ataupun dengan sumber-sumber yang valid. Contohnya seperti ini ya, ketika mungkin ini seperti halnya di inilah di agama gitu, tentang agama. Nah, ketika hal-hal itu nggak boleh, ini kan ada sumber dari dalil hadisnya seperti itu ya. Nah, di YouTube pun sama ya. Ketika berbicara apa, nah itu harus ada bukti ataupun sumber nyatanya. Seperti halnya yang sering saya sebutkan, ketika mungkin teman-teman jangan seperti ini ya, jangan seperti itu,
nantinya akan bisa terkena konten yang digunakan ulang, terkena konten yang berulang. Nah, saya sering memberikan sumbernya dari mana sih? Yaitu adalah dari bantuan YouTube nomor sekian-sekian. Nah, sekarang tentang konten pengajian yang tadi di awal yang ditolak monetisasi yang katanya itu bisa lolos walaupun dengan editan ya, walaupun katanya seperti itu ya. Nah, sebetulnya YouTube kan sudah memberikan informasi secara valid, yaitu ada di bantuan YouTube tentang konten berulang. Di sana sudah sangat cukup jelas ya bahwasanya jika kita menggunakan konten-konten milik orang lain itu nantinya akan tidak lolos monetisasi. Bukan hanya tentang video saja, melainkan suara ya, suara konten orang lain itu pun kita akan kena. Walaupun video tampilannya itu sudah kita edit. Nah, untuk tipsnya sekarang ini, teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang agak risau ataupun galau, apakah video-video saya ini itu akan lolos monetisasi ataupun tidak? Nah, teman-teman bisa langsung mengecek saja dengan menggunakan aplikasi yang pernah saya bikin, yang sekarang ini sudah banyak digunakan oleh para YouTuber yang lainnya, yaitu adalah aplikasi cek monetisasi channel. Teman-teman cukup saja mencari channel yang serupa dengan konten teman-teman. Contoh, misal tema teman-teman, konten teman-teman itu adalah tentang pengajian. Nah, kita cari channel yang itu isinya tentang pengajian. Apakah channel itu sudah lolos monetisasi ataupun belum? Contoh yang di sini saya coba timbulkan, ini subscribe-nya sudah tinggi, yang channel ini tentang channel pengajian, yang dimana mungkin kalau kita tidak menggunakan aplikasi yang saya buat, itu channel tidak akan bisa dilihat apakah sudah lolos monetisasi ataupun belum. Nah, di sini saya coba cek yaitu hasilnya belum dimonetisasi. Nah, takutnya teman-teman yang sekarang ini sedang bikin channel yang pengajian tersebut, lalu melihat channel tersebut, lah ini channel udah besar subscribe-nya nih, ini udah ada iklannya nih, wah pasti sudah dimonetisasi nih, saya coba ikutin deh. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Ini bisa menjadi pembuktian ya, bisa jadi bukti bahwasanya ketika teman-teman ingin menjadi YouTuber, nah teman-teman jangan asal melihat tutorial-tutorial. Akan tetapi di sini saya menghimbau kepada teman-teman, jadilah penonton yang cerdas, bukan hanya menonton video dari awal sampai akhir, akan tetapi penonton yang cerdas adalah penonton yang bisa menerima informasi yang valid, informasi yang atas dasar-dasar ataupun sumber-sumbernya. Jika saya ingin mengarahkan teman-teman untuk belajar YouTube, nah teman-teman lihat saja di channelnya Kreator YouTube Indonesia. Nah, kalau di situ temanya teman-teman tidak menemukan, nah teman-teman bisa masuk ke menu channelnya tersebut ya. Di sana ada teman-teman saya yang itu adalah para kontributor YouTube yang itu sudah terpercaya dipilih langsung oleh YouTube-nya. Nah, di sana ada beberapa termasuk ada saya juga. Itu adalah kontributor YouTube. Tapi di luar itu pun teman-teman silahkan menonton tutorial-tutorial yang lainnya. Akan tetapi tadi ya saya katakan mohon menjadi penonton yang cerdas. Bukan hanya menonton dari tutorial-tutorial yang hanya ngomong doang. Karena bisa dikatakan kalau tutorial hanya ngomong doang itu adalah bohong. Semoga apa yang sudah saya katakan ini tidak menjadi kontroversial. Karena di sini saya ingin mengingatkan saja kepada teman-teman, jangan asal percaya ya, apalagi itu hanya kata-kata saja tanpa ada sumber apapun. Ditakutkan ini nambah lagi yang ditolak monetisasinya, nambah lagi yang menyesatkan gitu ya. Nah, semoga saja cukup yang kemarin saja yang terakhir yang ditolaknya ya. Biar teman-teman di sini nggak merasakan sakitnya ditolak monetisasi itu seperti apa. Untuk hal-hal yang tentang ditolak monetisasi, di sini saya sudah pernah membahasnya, yaitu ditambahkan sumber-sumbernya dan juga contoh-contohnya secara lengkap. Teman-teman bisa lihat saja pada video yang di sini ya. Langsung saja klik di sini ya. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.